You want the Chinese version? I'll give you that too. 我要金要带，我是冠军，我永远不放弃。金榜叮当 hit Stone Cold Ai. Setelah 5 tahun karena pandemi, akhir kita balapan di Shanghai juga, yaitu Chinese Grand Prix. Dan kalau dari segi fans, mungkin ini yang terbaik ya kalau menurut gua dari seluruh Chinese Grand Prix yang pernah gua tonton, karena ramai dan sorakannya itu udah kayak gua nonton badminton kalau mereka main di China. Mungkin efek tuan rumah Guan Yu Zhou juga sih ya. But anyway, untuk balapannya gua akan beri rating 7,5 dari 10. Not bad lah, ada aksi-aksi dan duel-duel seru, apalagi di belakang. Ya kayak biasa sih emang. Jadi ya udah nggak usah basa-basi, langsung aja gue bahas pemenang dan pecundang Chinese Grand Prix 2024. Pemenang mah yang nggak usah dibahas lah ya, Red Bull pasti. Max walaupun start dari P4 di sprint, setelah struggling di sprint shootout yang hujan, mampu memenangkan sprint race dan ya mendominasi balapan utama juga. Kayak biasa. Lalu Checo ya solid di sprint, mampu melakukan momen true ghost Hamiltonnya sendiri ketika Carlos dan Lando berduel untuk P3. Dan ya langsung naik ke posisi ketiga. Dan timing safety car yang menguntungkan Lando benar-benar nge-cost P2 dia di race utama. Tapi overall tetap weekend yang solid dan ya sesuai ekspektasi, jadi gue nggak perlu ngomong apa-apa lagi ya kan. Gue cuma bisa setel ini aja. Dan melihat performa Checo belakangan ini, apakah dia layak diperpanjang kontraknya? Kalau melihat situasi sekarang, ya iyalah ya, jelas. Cuman ingat, jangan buru-buru juga dalam memutuskan ini. Kalau kita ingat ya, Checo dari dulu kalau kita perhatiin di awal musim tuh emang selalu bagus. Tapi nantinya malah drop banget. Di 2022, 2023 dia kayak gitu. Makanya menurut gue jangan buru-buru dalam memutuskan hal ini. Lihat aja sampai pertengahan musim lah paling cepet. Kalau misal kejadiannya sama terjadi lagi, ya gue sih rada nggak setuju kalau diperpanjang. Cuman kalau bisa maintain kayak gini performanya, dan Danny Ric masih underperform, ya gaskan aja perpanjang. Pemenang kedua, Lando Norris. Bener-bener sangar di sprint shootout ya, mampu meraih pole dengan jarak yang jauh di kondisi hujan, yang dimana sedikit kontroversial juga, tapi gue rasa fair-fair aja dan layak untuk di reinstate ya lap time dia. Jadi Colt LH44 nggak usah banyak cincong, setidaknya dia masih bisa dapat P2 tuh Lewis ya. Dan sayangnya untuk Lando, dia terlalu maksa pas side by side sama Lewis, yang membuat dia turun banyak posisi di sprint race, dan lagi-lagi harus membuat nickname Lando Knowin bertahan. Tapi yang gue harus salut sama Lando di weekend ini, di track di mana McLaren bakal kesulitan karena low speed cornernya dan tire deck yang tinggi, dia mampu menjaga pace-nya dengan baik dan tire wear-nya dengan baik. Dia mampu pit sekali dan mengalahkan Checo untuk posisi kedua karena itu. Jadi gue harus salut banget sama Lando. Dan lagi-lagi dia menunjukkan talentanya dan mengapa dia layak diperbicarakan untuk potensi pesaing gelar Jordan di masa depan. Layak-layak dapat TOTD juga, dan fun fact dia menjadi pembalap non-Ferrari pertama yang meraih TOTD atau Driver of the Day musim ini. Cuman butuh kemenangan aja nih si Lando ini. Entahlah mana yang bakal terjadi duluan ya kan. Emma Watson balik acting atau Lando meraih kemenangan? Jangan so iya deh. Yeah. Pemenang ketiga, Lewis Hamilton. Nah, kenapa gue add beliau walaupun dia ngelawak setelah sprintnya? Ya justru dia mampu mengeluarkan skill wet race-nya di sprint shootout untuk raih posisi kedua dan mampu mendorong Lando ke Beijing di start dan mampu memimpin balapan. Nah, menariknya, dia sendiri bilang saking gerobaknya W15 itu di kondisi kering, dia expect tuh bakal disalip oleh yang lain ya saat balapan kalau misalnya kondisinya kering. Tapi nyatanya hanya satu orang yang nyalip dia kemarin, yaitu Max Verstappen. Wes, seneng lah ya bisa lihat mereka berduel di depan lagi, tapi ya gitu. Menunggu mereka berduel lagi di depan lama, sekalinya duel lagi di depan, gak lama. Bener-bener kena buff ketemu Ross ini kali ya. Cuman habis buff-nya kan. Cuman habis buff ya pasti quali, dia cuma bisa qualify di posisi ke-18 karena dia lock up di hairpin dan costly banget lah ya. Dan tahu sendiri ya kan, Colt H44 tuh pasti bakal bawa setup lagi ya kan sebagai alasan. Padahal emang kesalahan Lewis sendiri. Tapi di race ya walaupun komplain-komplain mulu, dimana gue rasa Toto Mabono tuh juga udah lelah dengerinnya, dia masih bisa finish di posisi ke-9 berkat insiden-insiden di depan, dan ya P9 tuh udah sesuai ekspektasi lah kata gue.
harusnya sih bisa nyalip Oscar ya yang kena damage mobilnya, tapi ya ternyata mobil W15 itu setara sama MCL38 dengan damage diffuser. Nah, sekarang kita ke bagian pecundang-pecundangnya. Nah, sebelum masuk ke situ, gue cuma mau memperjelas saja kalau pecundang ini bukan berarti pembalapnya pecundang ya. Pecundang itu translation dari losers, dan dalam sport itu udah wajar lah ada winners, yaitu pemenang, dan losers, pecundang. Dan yang masuk ke kategori losers atau pecundang ini, ya pembalap yang tampil nggak sesuai ekspektasi, atau tim yang nggak sesuai ekspektasi performanya, atau kena bad luck. Jadi ingat, jangan dibawa serius sekali kata pecundang ini. Nanti gue pin juga lah ya penjelasannya di komen, biar nggak ada lagi tuh yang salah paham. Karena banyak banget yang salah paham kemarin di video terakhir gue yang membahas ini. Oke, gaskan kita ke pecundang pertama, yaitu Aston Martin. Aduh, Nando, apes banget di sprint race kemarin ya kan? Setelah mampu start dari posisi ketiga dan naik ke posisi kedua, berduel seru dengan Carlos yang dimana akhirnya dia kena puncture dan harus DNF. Sekitar 5 atau 4 poin dia kehilangan di sprint itu. Dan di race, strateginya cukup beresiko dengan menggunakan soft ya, dan timing safety car kedua yang merugikan, ya tentunya nggak menolong ya kan. Akhirnya dia harus masuk pit lagi, turun posisi, dan harus menyalip beberapa pembalap dan finish di posisi ke-7. Sebenarnya Nando bisa meraih poin lebih di balapan ini, cuman ya apa saja akhirnya. Dan Lance Stroll, seperti biasa mengecewakan ketika dia KO di SQ1 dan nggak tembus ke Q3 juga. Lalu dia menyeruduk Danny Ric saat safety car restart yang membuatnya kena penalti dan turun jauh ke belakang. Oke, jujur aja sebenarnya dia nggak bisa sepenuhnya disalahkan di sini karena emang pembalap depan itu benar-benar lelet banget di hairpin. Dan ironis juga itu karena Nando lock up juga ya. Untung aja nggak kayak Mugello kemarin. Tapi tetap aja nih orang nyeruduknya juga nggak ada kalem-kalemnya sama sekali ya kan. Benar-benar nge-misjudge pace pembalap di depannya. Ya walaupun akhirnya Doi benar-benar memberikan kita aksi duel yang sangat sengit sama K-Mag di balapan tadi ya. Sayang aja itu cuma untuk posisi terakhir. Ya bad luck banget lah ya Aston Martin di minggu ini. Pecundang kedua, Valtteri Bottas. Gue jujur kaget melihat pace Sauber di sini karena mereka tuh nggak ada buat upgrade apa-apa, tapi tiba-tiba kencang banget di track ini dan mampu meloloskan dua pembalap mereka ke SQ3. Tapi sayang, Valtteri mengalami front wing damage saat sprint race. Nah, dia nggak bisa berbuat banyak, tapi mampu finish di posisi ke-12. Saat race, dia start dari P10 dan memiliki peluang untuk mencetak poin pertama Sauber musim ini, tapi jangan berharap banyak juga lah sama pit stop mereka yang sampai sekarang nggak benar-benar juga. Dan terbukti pit stop mereka masih lelet, tapi ya untungnya nggak selelet sebelum-sebelumnya, tapi masih lelet banget sih untuk normal pit stop ya. Nah, di race dia bisa aja meraih poin kalau misalnya rezeki, tapi sayangnya enggak. Dia harus mengalami masalah mesin dan DNF. Entahlah jika dia nggak DNF, dia bisa cetak poin atau enggak. Harusnya sih bisa aja, tapi sayang mesinnya lebih mending mati daripada mereka harus sengsara melihat pit stop Sauber yang lelet banget. Akhirnya Sauber pun harus puasa poin lagi, dan untungnya Alpine dan Williams juga nggak nyetak poin hari ini. Dan Zhou juga mampu membanggakan home supporternya dengan finish di posisi ke-13. Pecundang ketiga, 2 RB. Ya, nggak tahu apa yang terjadi dengan Yuki di weekend ini karena dia lelet banget, harus start dari posisi belakang di 2 balapan. Danny Ric ada sedikit harapan dengan sasis baru, mampu meng-out-qualified Yuki untuk pertama kali jadi 2024, tapi belum cukup untuk bisa tembus ke Q3. Sprint race nggak ada yang bisa dibicarakan tentang keduanya, tapi di race nih ya, Danny Ric yang berada di posisi ke-9 saat itu, kena seruduk sama Lance saat safety car restart, seperti yang gue bilang tadi di awal. Dan itu membuatnya mengalami floor damage. Di lap yang sama, Yuki setelah menyalip K-Mag kena senggol yang membuatnya spin dan harus DNF dari race. Danny Ric setelah restart kedua udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi dengan damage yang ada ya, dan harus DNF juga. Nah, lagi-lagi bukan salah dia juga DNF-nya, dan sama Yuki juga bukan salah dia juga, tapi ini lagi-lagi nggak menolong Danny Ric yang saat ini harus mulai perform, apalagi dengan sasis baru, dan menunjukkan kalau dia tuh masih bisa dan layak ke seat Red Bull itu. Dan kalau gua sih emang bilangnya masih ada 3 balapan lagi sampai Monaco Grand Prix untuk membuktikan hal itu. Cuman kalau Bah Helmut dan kawan-kawan, I don't know. Situasinya makin gak enak untuk Danny Ric. Tapi dengan sasis baru ini, performa dia di Shanghai udah agak mendingan lah. Tapi masih belum cukup untuk mempertahankan seat RB-nya. Apakah downfall Danny Ric akan segera memasuki chapter terakhir? Hanya waktu yang akan menjawab. Dan kalau Liam Lawson yang baca buku itu, udah nyengir-nyengir aja dia pasti. Balapan ini cukup fun dan ada beberapa drama ya Chinese Grand Prix ini, cuman masih belum cukup untuk memberikan rating 8 nih. Next kita ke Miami dan kalau nggak salah itu sprint race week juga.
Gila emang dah ya, udah next race beda benua, jauh lagi ya kan, sprint juga lagi. Oh ya, gue denger juga nih ya dari Bapak Crofty, kalau mingdep tuh beberapa tim dan FIA akan berdiskusi tentang point system untuk kedepannya itu jadi top 12 dapat poin. Nah, gimana menurut kalian nih? Kalau gue sih setuju banget ya, dan semoga aja ini terrealisasikan. Dan semoga aja ini juga bisa jadi peluang untuk nambah tim baru nantinya. Masa ada top 12 dapat poin, tapi tim juga masih 10 ya kan? Ngasik banget kayak Colt LH44 dan Lagfosi. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan gue sudah lelah, seperti biasa videonya kalian tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.